Halo semua, nama saya Gifata Pramananda dari Ilmu Administrasi Fiskal Angkatan 2023. Dan di sini saya akan membahas terkait ketentuan pajak penghasilan atas depresiasi. Sebelum kita membahas ke materi, kita jelaskan terlebih dahulu tentang teori-teori dan alasan saya memilih kasus ini. Apa itu depresiasi? Menurut pajakku.com, depresiasi adalah pengurangan atau penurunan suatu nilai aset tetap berwujud karena usia atau durasi pemakaian. Sebagai contoh, misalnya kita membeli mobil dengan harga 500 juta tahun ini. Setelah 5 tahun ke depan, mobilnya akan kita jual. Dan ternyata di harga pasar tersebut, mobilnya harganya 200 juta. Penurunan dari 500 juta ke 200 juta inilah yang disebut dengan depresiasi. Ini terjadi karena mobil tersebut mengalami penurunan nilai akibat usia dan durasi pemakaian mobil itu sendiri. Nah, kenapa sih amortisasi dan depresiasi ini perlu untuk kita bahas? Seperti yang kita tahu, di Indonesia kita menganut yang namanya SHS konsep, yaitu accretion theory, di mana kita menghitung pajak berdasarkan tambahan kemampuan ekonomis, atau dengan kata lain, kita menghitung pajak berdasarkan penghasilan neto. Nah, di Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 6 Ayat 1 huruf B, dinyatakan bahwa depresiasi dan amortisasi merupakan biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto untuk memperoleh penghasilan neto. Bisa dibilang bahwa depresiasi dan amortisasi akan menentukan jumlah pajak yang akan kita bayar nantinya. Maka dari itu, tidak bisa sembarangan dalam melakukan depresiasi dan amortisasi. Dan dari itu juga maka ditentukan dalam pajak penghasilan mengenai amortisasi dan depresiasi. Saya mengangkat topik ini karena menurut saya ini menarik dan juga ini penting untuk dibahas, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai aset banyak. Tentunya ini akan menjadi sangat penting untuk dipahami. Nah, karena kita sudah tahu mengenai depresiasi, kita bisa langsung ke materi. Di Indonesia, depresiasi dan amortisasi diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11 dan 11A. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat dan rangkum apa yang dibahas dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang menurut saya penting untuk dibahas pertama adalah saat atau waktu kapan bisa dimulainya atau bisa dibiayakannya penyusutan atau depresiasi ini. Tapi sebelum itu, saya rasa saya perlu membahas terkait metode-metode dan apa saja yang perlu dilakukan ketika kita ingin menyusukan suatu harta. Menurut penjelasan pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, pertama, metode penyusutan yang diperbolehkan dalam menyusutkan itu ada dua, metode straight line dan metode saldo menurun atau double declining, sebagaimana yang biasa kita pelajari dalam akuntansi. Itu bisa kita pakai untuk menyusutkan suatu harta atau aset, tapi ada catatan. Pertama, penggunaan metode penyesuaian itu harus dilakukan secara taat asas. Maksudnya, jika kita sudah menggunakan metode straight line, maka kita harus menggunakan metode straight line itu terus, jangan berubah menjadi metode double declining. Selanjutnya, catatannya adalah untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, dan untuk harta berwujud selain bangunan baru boleh disusutkan dengan metode saldo menurun atau double declining. Menurut pasal 11 ayat 3, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutannya bisa dimulai pada bulan selesainya pekerjaan harta tersebut. Tapi di pasal 4 dijelaskan bahwa dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak diperbolehkan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Contohnya, misalkan kita adalah sebuah pengusaha pertanian. Kita membeli traktor di tahun 2009. Maka setelah kita membeli traktor tersebut bisa kita susutkan. Tapi menurut pasal 4 yang tadi saya sudah sampaikan, kita bisa menyusutkan pada saat kita menghasilkan. Misalnya, kita membeli traktor tersebut pada tahun 2009, tapi kita baru panen karena kita petani tahun 2010, maka setelah panen tersebut juga boleh baru kita sisihkan dengan catatan berdasarkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Tadi sudah dibahas mengenai ketentuan dalam kapan dimulainya penyusutan tersebut. Selanjutnya saya akan bahas mengenai tarif dan masa manfaat dari penyusutan tersebut. Di pasal 11 ayat 6 mengatur tentang masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud. Ini adalah lampirannya.
Jadi, kita tidak boleh secara sembarangan menetapkan masa manfaat dan menetapkan tarif yang akan kita depresiasikan. Semua harus mengacu kepada ini. Di sini, seperti yang kalian bisa lihat, terdapat kayak beberapa kelompok 1, 2, 3, dan 4. Apa saja sih harta-harta atau aset yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok ini? Nah, itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 yang lampirannya itu cukup banyak dan akan memakan waktu jika disebutkan satu-satu, maka akan saya lampirkan di sini. Jadi tidak boleh sembarangan dalam menyusutkan. Misalnya kita mempunyai mobil, kita kita tidak bisa susutkan mobil itu selama kayak 16 tahun atau 20 tahun. Menurut PMK tadi, mobil tersebut termasuk dalam kelompok 2. Maka masa manfaat mobil tersebut ada 8 tahun dan bisa kita susutkan kalau garis lurus sebesar 12,5% per tahun dan saldo menurun 25% per tahun dan seterusnya. Saya akan coba menjelaskan dengan suatu kasus yang saya buat terkait dengan peraturan tadi. Misalnya, traktor dibeli dengan harga 100 juta pada tahun 2022. Traktor tersebut mempunyai masa manfaat selama 10 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Traktor tersebut disusutkan menggunakan metode garis lurus. Terus, bagaimana penyusutan traktor yang diperbolehkan menurut pajak penghasilan Indonesia? Pertama-tama, kita harus klasifikasikan dulu traktor tersebut masuk kemana. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2023 nomor 72 tadi, traktor termasuk ke dalam golongan 2. Jadi, maka jika kita membelinya dengan masa manfaat 10 tahun, traktor ini diperbolehkannya disusutkan dengan masa manfaat 8 tahun, yaitu berarti dengan tarif 12,5%. Nah, ini tinggal kita kali, harga perolehannya itu 100 juta dikalikan dengan 12,5%. Maka penyusutan yang kita bisa susutkan atau nilai yang bisa kita kurangkan yaitu adalah sebesar 12.500.000 per tahun selama 8 tahun ke depan untuk traktor ini. Selanjutnya di pasal 11 ayat 6A itu diatur mengenai tentang bangunan. Jika kita memiliki bangunan yang masa manfaatnya lebih dari 20 tahun, itu sebenarnya bisa kita susutkan berdasarkan masa manfaat yang kita tentukan itu. Nah, ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam peraturan turunan si pasal 11 ini, yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Di sini menjelaskan bahwa bangunan permanen yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun, penyusutan dilakukan dalam bagian yang sama besar dengan masa manfaat 20 tahun atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Apabila wajib pajak melakukan penyusutan bangunan permanen sesuai dengan pembukuannya, maka wajib menyampaikan pemberitahuan kepada DJP paling lambat pada akhir tahun diperolehnya itu. Saya akan memberikan contoh lagi terkait yang tadi saya sebutkan. Misalkan kita membeli bangunan dengan harga 500 juta dan diproyeksikan dapat digunakan selama 25 tahun. Kita bisa memilih dua opsi. Opsi yang pertama adalah tetap mengikuti peraturan yang di pasal 6 tadi, di ayat 6 tadi, yaitu menggunakan nilai masa manfaat yang ditetapkan yaitu 20 tahun. Jadi 500 juta dibagikan dengan 20 tahun, kita mendapat bisa menyusutkan 25 juta per tahun. Tapi kita bisa memilih opsi 2, yaitu menggunakan ketentuan di dalam peraturan turunannya yaitu PP nomor 55 tahun 2022. Jadi kita bisa menggunakan masa manfaat sesuai yang kita bukukan yaitu 25 tahun, 500 juta dibagi 25 tahun, kita bisa menyusutkan aset kita sebesar 20 juta per tahun. Dengan catatan kita harus menyampaikan pemberitahuan dulu nih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan harus di-approve. Nah, untuk ketentuan lebih lanjutnya itu ada di PP 55 tahun 2022. Menurut saya, segitu dulu yang bisa saya bagikan terkait dengan depresiasi dalam ketentuan pajak penghasilan di Indonesia. Sebetulnya masih ada lagi terkait depresiasi ini, yaitu mungkin tentang pengalihan harta atau penggantian asuransi yang bisa kalian lihat lebih lengkap di pasal 11-nya. Cuman karena keterbatasan waktu, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidakjelasan. Terima kasih telah menonton video ini.